Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau share tentang 5 kamera prosumer dengan harga 1-2 jutaan. Karena ini momennya mau lebaran dan mungkin dari kalian ada yang ingin beli kamera untuk foto-foto keluarga atau liburan, tapi budgetnya terbatas. Silakan nonton video ini sampai habis sebagai masukan atau pertimbangan untuk memilih kamera prosumer. Oh ya, karena ini untuk budget 1-2 jutaan aja ya, jadi gue kasih harga second, bukan harga baru. Karena harga baru untuk kamera yang 1 jutaan itu kurang bagus dan fiturnya sederhana aja. Ya udah yuk, kita langsung nonton kamera-kameranya apa aja. Yang pertama itu gua kasih saran untuk beli kamera Sony DSC-H300. Kamera ini udah lumayan bagus ya untuk foto-foto, tapi kalau untuk video sih masih kurang ya. Untuk foto dia udah dibekali dengan lensa optical zoom 35 kali dari Sony, kemudian udah ada mode manualnya, kemudian juga hasilnya pun udah lumayan bagus ya. Dan untuk antar mukanya itu seperti ini. Jadi dari bagian depan ini fisiknya sih terlihat semi DSLR ya, jadi mirip ke DSLR. Tuh, bodinya itu agak besar tapi nggak terlalu besar dan ringan, masih cukup ringan untuk ukuran kamera prosumer. Nah, ini juga simple, kemudian ada gripnya, ini gripnya yang menonjol, enak buat digenggam. Kemudian tombol-tombolnya juga dia simple, hanya sedikit, jadi gampang untuk dipelajari oleh pemula. Langsung aja kita ke spesifikasi untuk lebih lengkapnya. Dia dipasarkannya itu tahun 2014 bulan Februari, jadi udah 6 tahun. Harga barunya itu masih sekitar 2.200.000. Tapi kalau kalian berminat untuk membeli second, harganya itu sangat murah, yaitu antara 1 juta sampai dengan 1.400.000. Kalau lebih dari 1.400.000, kalian bisa pilih di penjual lain yang harganya lebih murah dari itu, karena harga pasarannya itu hanya 1 juta sampai 1.400.000. Kemudian ini untuk sensornya, dia udah punya sensor 20,1 megapiksel. Ukuran sensornya 1/23 inch. Kemudian dia menggunakan Super HAD CCD. Jadi udah cukup bagus untuk sensornya. Lensanya dia menggunakan Sony zoom 35 kali. Jadi dia bisa foto untuk jarak jauh. Sekitar 200 meter itu masih terlihat ya, masih bisa kejangkau. Nah, bukaan lensanya ini atau aperture-nya itu f3.0 untuk wide atau tidak zoom. Untuk foto zoom itu bukaan terbesarnya f5.9. Jadi udah bisa lumayan bokeh ya untuk foto-foto. Kemudian untuk layarnya dia ukurannya 3 inch tapi layarnya itu masih fix. Jadi belum bisa diartikulasi ya, atau dilipat-lipat, ditekuk-tekuk, itu dia belum bisa layarnya. Untuk mode manual dia bisa ngatur shutter speed, untuk foto long exposure juga bisa, untuk foto slow speed, untuk foto baling-baling, kipas juga bisa, untuk foto yang bergerak cepat atau benda-benda yang bergerak cepat seperti contohnya mobil, kemudian orang lagi berlari, itu bisa banget. Aperture-nya juga bisa diatur, kemudian ISO-nya juga ini bisa diatur. Untuk video resolusi ya, dia masih di HD aja 720p, jadi belum terlalu bagus lah ya, tapi udah lumayan kok untuk di setel atau dimainkan di handphone, itu udah lumayan bagus. Dia tidak mendukung wifi, kemudian nggak ada viewfindernya, kemudian juga nggak ada hot shoe-nya. Dia pakai baterai itu jenisnya A2 4 pieces ya, jadi 4 buah baterai A2. Kemudian untuk aksesoris tambahan, dia tidak bisa dipasangkan filter atau lens hood ya. Jadinya kalau kalian memaksakan ingin memasang filter, ya mau nggak mau harus dilem di lensanya. Kemudian untuk file foto dia hanya mendukung JPEG. Nah, untuk kamera yang kedua, ini seperti ini antar mukanya, yaitu Canon SX430 IS.
Canon ini cukup bagus, kemudian udah ada image stabilizernya juga, udah anti goyangan ya, jadi kalau kita bergetar tangannya itu fotonya masih bisa fokus. Nah, dia juga udah mendukung fitur WiFi, kemudian zoomnya juga udah cukup jauh. Untuk spesifikasi lengkapnya mari kita lihat. Nah, ini Canon ini dipasarkannya itu Januari 2016, jadi lebih lama yang DSC H300 tadi ya. Ini baru 4 tahun yang lalu. Harga secondnya itu 1.700.000 sampai dengan 2 juta. Harga barunya masih 3 jutaan ke atas. Kemudian sensornya ini 20.0 megapiksel, menggunakan sensor ukuran 1/2.3 inch. Nah, untuk jenis sensornya ini nggak diketahui ya, dari website resminya juga nggak ditulis. Kemudian untuk lensanya itu jenisnya Canon zoom 45 kali, jadi lebih jauh dibandingkan dengan H300 yang pertama gue sebutkan. Dia bukaan terbesarnya untuk wide atau untuk non zoom itu 3.5. Kemudian bukaan terbesar jika full zoom itu f8.0. Untuk layarnya 3 inch, jenisnya fix juga, jadi nggak bisa diartikulasi, nggak bisa ditekuk-tekuk. Kemudian dia nggak ada mode manual ya, kelemahannya gitu. Kalau tadi yang Sony H300 itu ada mode manualnya, kalau yang ini modenya hanya auto. Nah, kemudian untuk video resolusi dia juga hanya HD atau 720p. Kemudian dia mendukung fitur WiFi, jadi untuk transfer ke handphone atau smartphone itu lebih mudah menggunakan WiFi. Kemudian dia juga bisa di remote menggunakan smartphone. Jadi kalau misalkan kalian mau selfie, kalian nggak bisa lihat layarnya pada kamera, ya kalian bisa menggunakan smartphone kalian sebagai layar kedua. Dia tidak mendukung viewfinder, dia juga tidak mendukung hot shoe. Untuk baterainya dia Li-ion ya, 800 mAh. Ya cukup kecil sih untuk kapasitas baterainya, tapi lumayan bisa sampai dengan 200 kali jepretan. Aksesoris tambahan dia mendukung, tapi harus disertakan dengan ring adapter. Kalau misalkan tidak pakai ring adapter, dia nggak bisa ditambahin filter. Tapi kalau mau beli ring adapternya itu ya lumayan sih, harganya di atas 100 ribuan. Jadi kalau kalian mau memasangkan atau menambahkan filter dan lens hood, itu kalian beli terpisah ring adapternya. Untuk file foto yang didukung, dia hanya mendukung file JPEG. Berikutnya ini ada Nikon Coolpix P510. Kamera ini sempat gua review juga di video-video yang lama. Itu gue pakai cukup bagus, hasilnya cukup stabil untuk video. Oh iya, yang tadi Canon SX430 juga untuk video udah cukup stabil ya. Untuk Nikon ini gue coba sih nggak ada masalah. Untuk zoomnya bagus, untuk kestabilan bagus, kemudian mode manualnya juga bagus, hasil fotonya pun bagus ya. Dan harganya ini loh, harganya dia masih terbilang cukup murah dibandingkan dengan yang Canon tadi. Untuk tahun dipasarkannya dia Februari 2012, jadi udah 8 tahun ya, lama banget. Tapi masih worth it digunakan di tahun 2020 ini, karena kamera itu selama masih berfungsi dan megapikselnya itu lumayan besar, ya layak-layak aja gitu digunakan, walaupun udah 10 tahun yang lalu gitu. Ini kenapa harganya murah? Karena selain udah lama juga, Nikon ini untuk prosumernya ya terbilang kurang laku di pasaran gitu. Untuk dijual kembalinya juga jarang yang ada jual gitu. Ya mungkin mereka nyaman-nyaman aja pakai Nikon, jadi jarang dijual. Nah, ini untuk sensornya dia hanya 16 megapiksel, ukurannya 1/2.3 dengan BSI CMOS. Lensanya ini Nikkor zoom 42 kali. Aperture-nya atau bukaannya f3.0 sampai dengan untuk tele itu f5.9. Layarnya 3 inch, bisa di tilt ya, jadi nggak bisa buat selfie, hanya bisa untuk low angle dan high angle. Mode manualnya itu dia bisa shutter speed, aperture, ISO,
fokusnya juga dia bisa manual menggunakan tombol yang di samping. Jadi di sebelah sini nih, ini ada kayak tombol ke atas sama ke bawah ya, itu bisa difungsikan untuk zoom, bisa juga untuk manual fokus. Kemudian untuk video resolusinya dia udah Full HD 1080p, udah bagus ya, udah Full HD itu udah bagus. Kemudian WiFi-nya dia tidak mendukung, dia hanya mendukung apa ya namanya A-PHY. Jadinya untuk fitur itu tuh hanya digunakan pada SD card atau memori yang mendukung fitur A-PHY. Jadi dia bisa langsung ngupload gitu. Viewfindernya dia jenisnya elektronik, jadi udah ada viewfindernya ya untuk jendela bidik. Untuk hot shoe-nya dia tidak mendukung. Kemudian baterainya dia sama Li-ion juga, kapasitasnya itu 1100 mAh, jadi udah cukup besar. Ini udah bisa sampai 300 lebih foto lah. Aksesoris tambahannya dia bisa tapi menggunakan ring adapter sama seperti Canon yang tadi. Jadi dia harus dibeliin ring adapternya juga. Harganya cukup mahal ya, bisa 400 ribuan untuk ring adapternya. Untuk file foto yang didukung hanya JPEG. Kemudian yang selanjutnya itu ada Sony DSC-HX350. Nah, kamera ini baru aja kemarin itu sempat gua review juga. Jadi kamera yang paling nyaman gua pakai itu kamera ini untuk prosumer ya. Jadi mode manualnya lengkap, fitur-fiturnya juga lengkap, untuk video juga stabil, ada ring fokusnya dan kelebihan-kelebihan lainnya. Untuk spesifikasi lengkapnya yaitu seperti ini. Tahun dipasarkannya itu 2016. Jadi dia sama seperti tadi yang Canon ya. Itu 4 tahun yang lalu. Harga secondnya terbilang cukup anjlok. Hanya di harga 1.600.000 sampai dengan 2 jutaan aja. Jadi kalau ada yang jual di atas 2 juta ya wajar-wajar aja, tapi ada juga yang jual sampai 1.600.000 tergantung penjualnya. Harga barunya ini masih di kisaran 4 jutaan. Kemudian sensor yang digunakan 20.4 megapiksel, ukurannya 1/23 inch, menggunakan Exmor CMOS. Lensanya ini udah bagus ya, pakai Zeiss, lensa Zeiss. Zoomnya itu 50 kali, kemudian bukaan terlebarnya 2.8. Jadi ini bukaan terbesar di antara yang kamera-kamera tadi udah gue sebutin. Untuk telenya dia bukaan terbesarnya 6.3. Lumayan bokeh ya. Untuk kamera prosumer 2.8 itu udah lumayan bagus bukaannya. Kemudian untuk layar dia 3 inch, bisa detail, jadi bisa ditekuk-tekuk tapi tidak bisa untuk selfie. Hanya bisa untuk foto low angle dan high angle. Mode manualnya dia komplit, bisa shutter speed, bisa aperture, bisa ISO, bisa fokus menggunakan ring. Jadi dia udah ada ring fokusnya kayak kamera DSLR, tapi ring fokusnya ini menggunakan elektronik. Jadinya kita nggak bisa buru-buru untuk fokus menggunakan ring. Nah, ring fokusnya itu adanya di sini nih ya. Ini ring fokusnya. Tapi tetap gerakannya itu halus, jadi nggak bisa cepat kayak manual seperti di DSLR. Tapi ini gerakannya lebih halus karena dia menggunakan motor fokus. Nah, untuk video resolusinya dia mendukung Full HD 1080p, udah bagus seperti Nikon yang tadi. Wi-Fi-nya dia tidak mendukung. Kemudian viewfinder dia ada electronic viewfinder. Kemudian dia juga tidak mendukung hot shoe. Baterainya Li-ion 1350 mAh, jadi udah besar. Ini udah besar banget ya. Kapasitas baterai 1350 itu udah irit banget. Dan kelebihannya itu dia bisa langsung di charge menggunakan charger smartphone yang micro USB. Jadi kalau kalian misalkan liburan kemana-mana, itu nggak perlu bawa charger untuk kamera ini. Kalian bisa menggunakan charger dari smartphone kalian atau menggunakan power bank karena colokannya itu micro USB sama seperti smartphone pada umumnya. Kemudian aksesoris tambahannya itu dia bisa menggunakan filter dan lens hood. Ukurannya itu 55 mm ya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan atau kalian bisa langsung membeli filter atau lens hood
tanpa memberi tambahan ring adapter. Nah, kemudian untuk file foto yang didukung hanya JPEG. Yang terakhir ini Fujifilm FinePix HS35 EXR. Nah, kamera ini cukup besar untuk ukuran prosumer. Kurang lebih besarnya sih sama seperti DSC HX350 tadi yang Sony ya. Tapi ini fiturnya lebih komplit lagi, lebih lengkap lagi. Nah, dia di sini udah ada jendela bidik atau viewfinder, kemudian ada di sini namanya sensor viewfinder. Jadi ketika mata kita didekatkan ke viewfinder ini, layarnya ini akan otomatis mati. Jadi sangat memudahkan ya. Kemudian di sini juga ada tombol-tombol atau fitur pelengkap. Kemudian ini juga lengkap, mode-modenya juga lengkap. Dia ada 2 ring yang di sini dan di belakang sini. Ini untuk ring zoom, jadi dia zoomnya di sini ya. Biasanya kan kamera prosumer itu zoomnya di sini. Yang Fujifilm ini kalau di sini yang dekat tombol shutter itu fungsinya untuk on off. Jadi dia zoomnya menggunakan ring manual. Jadi bukan zoom motor ya. Dia bisa lebih hemat baterai karena menggunakan zoom jenis manual. Dan kemudian dia juga ada ring di belakang sini untuk ring fokus. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya itu tahun dipasarkannya dia bulan Januari 2013, udah 7 tahun yang lalu ya, cukup lama. Kemudian harga secondnya 1.600.000 sampai dengan 2 jutaan. Harga barunya itu kurang tahu ya, sekitar 4 jutaan lah. Itu sensor yang digunakan dia masih 16 megapiksel, ukurannya 1/2.3 inch, menggunakan EXR CMOS. Lensanya dia pakai Fujinon zoom yang 30 kali. Jadi di antara kamera-kamera yang 4 gua sebutin tadi, itu ini yang zoomnya paling rendah. Yang lainnya kan 35 sampai 42, kemudian ada yang 50 kali zoom. Nah, ini hanya 30 kali zoom, tapi udah cukup jauh kok zoom segini itu. Untuk bukaan terlebarnya itu bisa f2.8 sama seperti Sony DSC HX350, dan telenya itu dia bisa f5.6. Layarnya bisa di tilt, ukurannya 3 inch, jadi nggak bisa buat selfie juga ya, hanya bisa ditekuk-tekuk. Untuk mode manualnya dia bisa shutter speed, aperture, ISO, fokus menggunakan ring manual. Jadi tidak menggunakan motor fokus tapi menggunakan ring manual seperti DSLR. Kemudian video resolusinya dia juga mudah mendukung Full HD 1080p, udah bagus banget. Wi-Fi-nya dia tidak mendukung. Kemudian viewfinder dia elektronik. Hot shoe-nya dia mendukung nih. Jadi di sini ada hot shoe di atas ini untuk menambahkan aksesoris tambahan seperti flash eksternal contohnya. Tapi kalau mic eksternal dia nggak bisa ya, karena tidak ada lubang untuk colokan mic. Kemudian untuk baterainya dia juga sama, Li-ion. Kapasitasnya 1260 mAh. Jadi udah cukup besar untuk kamera jenis prosumer ini. Aksesoris tambahannya bisa filter, kemudian lens hood. Nah, diameter lensanya itu 58 mm. Jadi kalau kalian mau beli bisa langsung beli yang ukuran 58 mm. Tapi di paket pembeliannya kalau kalian beli baru ya, ataupun yang jual second itu full set, kalian bisa langsung mendapatkan lens hood. Nah, untuk file foto yang didukung dia bisa JPEG dan RAW. Inilah kenapa alasan gua taruh di yang paling akhir atau yang paling bagus dan banyak fiturnya, karena dia mendukung file foto RAW atau uncompressed. Jadi fotonya itu masih bisa diedit dan hasilnya bisa lebih bagus lagi dengan foto aslinya. Ya udah, sekian aja video kali ini. Semoga bisa memberi masukan dan pertimbangan untuk kalian membeli kamera-kamera dari harga 1 sampai 2 jutaan. Jadi kalau kalian ingin kamera yang jenis prosumer atau lensanya itu fleksibel, bisa zoom, bisa jarak dekat, bisa wide, bisa makro tanpa perlu ganti-ganti lensa, untuk belajar foto, untuk foto-foto keluarga, foto-foto liburan, kalian bisa membeli salah satu dari kamera yang tadi udah gue sebutin. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung di kolom komentar. Kalau mau
perbandingan kamera kayak video-video kemarin juga silakan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.